Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Andi Bahrian dari kelas D4 TRPK B1 NIT 0820 024 106. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan tema karya ilmiah. Baik, sebelum kita lanjut ke presentasi, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Sebelumnya, untuk Taruna dan Taruni, apakah tahu itu artikel ilmiah? Mungkin dari kita sebagian belum mengetahui apa itu artikel ilmiah. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan. Artikel ilmiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman yang telah disepakati atau ditetapkan. Sedangkan menurut Profesor Suyitno tahun 2011, artikel ilmiah adalah karya tulis yang ditulis dengan tata cara penulisan ilmiah yang disesuaikan dengan konversi ilmiah yang berlaku. Baik, kita lanjut. Ciri-ciri dari artikel ilmiah. Yang pertama yaitu struktur sajiannya sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Ciri yang kedua yaitu sikap penulisnya adalah objektif, disampaikan dengan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif, tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Dan ciri yang ketiga yaitu penggunaan bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, yang tercermin dari pilihan kata atau istilah, dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Next, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu tujuan dan fungsi dari artikel ilmiah. Tujuan penulisan artikel ilmiah bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian dan kontribusi untuk refleksi, ulasan dan diskusi, lisan dan tertulis. Khalayak ini dapat dipahami sebagai siswa, guru, peneliti, dan ilmuwan. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu tujuan penulisan artikel ilmiah juga menjadi salah satu wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Selain itu, makalah ilmiah telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. Baik, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu fungsi dari artikel ilmiah. Fungsi dari artikel ilmiah ada 5. Yang pertama yaitu menyampaikan ide. Yang kedua memenuhi tugas dalam studi. Yang ketiga untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu rapat atau pertemuan. Yang keempat sebagai bagian dalam lomba. Dan yang kelima untuk menyebarkan ilmu atau hasil penelitian. Lanjut. Sistematis artikel ilmiah. Sistematis penulisan artikel ilmiah bervariasi antara satu sama lain, selalu ditemukan misalnya dalam susunan bab. Sistematisnya mungkin terdapat perbedaan dalam penulisan sistematis, tapi petunjuk dan cara penulisan, acuan, dan lain-lain bisa berbeda. Nah, dengan perbedaan itu dibuatlah secara umum sistematika penulisan karya ilmiah, merupakan urutan sebagaimana disampaikan di bawah ini. Yang pertama yaitu judul, yang kedua abstrak atau ringkasan, yang ketiga pendahuluan, yang keempat metode, yang kelima hasil penelitian, yang keenam diskusi, yang ketujuh kesimpulan dan saran, dan yang kedelapan daftar pustaka. Next. Berdasarkan cara penyampaian bahasa dan strukturnya,
karya ilmiah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Populer. Artikel untuk jenis ini dapat ditemukan pada surat kabar atau koran dan juga pada majalah. Yang kedua yaitu semi formal. Karena cara penyampaiannya tidak terlalu formal, juga tidak memuat kalimat jenaka atau bercandaan. Contohnya seperti makalah, laporan hasil observasi, dan laporan hasil kegiatan. Dan yang ketiga yaitu karya ilmiah formal. Biasanya digunakan untuk syarat kelulusan suatu bidang akademik, contohnya skripsi, tesis, dan disertasi. Baik, kita lanjut. Pada presentasi kita siang hari ini, saya akan memberikan artikel ilmiah semi formal yaitu makalah. Baik, langsung kita bahas. Sebelumnya, apa itu makalah? Baik, makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Struktur dari makalah yang pertama yaitu bagian awal. Pada bagian awal berisikan pendahuluan dan kajian pustaka. Yang kedua yaitu isi makalah. Pada bagian inti berisikan laporan kegiatan dan penjabaran dari hasil penelitian. Dan yang ketiga yaitu bagian akhir. Pada bagian akhir berisikan simpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran. Sebelum kita membuat pendahuluan, kita harus memilih tema dan membuat judul terlebih dahulu. Tema. Pengertian tema adalah gagasan pokok suatu pokok pembahasan. Pemilihan tema harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu carilah tema yang sudah kamu kuasai. Yang kedua yaitu pilih tema yang menarik yang bisa jadi diminati dan dibutuhkan banyak orang. Yang ketiga, bahan dan sumber mudah diperoleh. Dan untuk pemilihan judul harus memperhatikan beberapa hal berikut ini, yaitu yang pertama asli, usahakan judul yang akan dibuat belum pernah dibuat oleh orang lain. Yang kedua, relevan, yaitu judul yang sesuai dengan kondisi saat ini. Dan yang ketiga, provokatif, yaitu buatlah judul yang membuat isi dari makalah agar tidak tertebak oleh pembaca. Serta yang keempat adalah singkat. Jumlah minimal suatu judul harus 3 kata dan maksimal suatu judul 11 kata. Sedangkan yang kelima, tanpa tanda baca, meskipun berada di akhir kalimat. Dan keenam, menarik. Judul harus menarik perhatian pembaca. Ketujuh, judul harus logis atau masuk di akal. Yang kedelapan, judul sesuai dengan isi makalah. Judul harus sesuai dengan penjabaran atau isi makalah. Dan yang terakhir yaitu kesembilan, yaitu huruf kapital seluruhnya atau hanya di awal kata. Baik, kita masuk ke yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagian latar belakang, yang kedua tujuan, dan yang ketiga manfaat. Yang pertama yaitu bagian latar belakang, berisi tentang gagasan umum, penjelasan sebelum dan sesudah pembahasan dari judul tersebut, dan tuliskan kaitan dengan kondisi sekarang. Yang kedua yaitu tujuan, berisi tentang hal-hal apa saja yang diperoleh dan tidak diperboleh, apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan tentang penjelasan judul, mengetahui tentang bahaya yang didapat dari penjabaran materi tersebut. Serta yang ketiga yaitu manfaat, berisi manfaat yang diperoleh penulis setelah menulis makalah tersebut. Baik, kita lanjut. Yang kedua yaitu isi. Dalam penulisan makalah, penulis harus dapat memaparkan data-data yang kuat dan ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi makalah, penulis dapat membuat subbagian
yang menjelaskan masing-masing aspek pembahasan. Dalam pembuatan makalah atau karya ilmiah, sebelum memaparkan data dan mengaitkannya dengan teori, penulis perlu menjelaskan tentang metode penelitian, tempat penelitian, objek atau subjek penelitian, serta timeline penelitian. Baik, yang ketiga yaitu penutup. Pada bagian penutup, terdapat dua subbagian yang mencakup kesimpulan makalah dan saran yang diberikan penulis makalah. Di subbagian kesimpulan makalah, penulis dapat membuat kesimpulan untuk masing-masing bagian pembahasan. Sedangkan di sub saran, penulis dapat menuliskan kekurangan penelitian yang disusun dan hal apa saja yang perlu dilakukan di penelitian atau riset lain ke depannya. Sehingga penulis berharap semoga isi dari karya ilmiah lebih baik lagi ke depannya. Baik, yang keempat atau yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka berisi referensi yang digunakan penulis sepanjang penyusunan makalahnya. Daftar pustaka perlu dicantumkan dalam sebuah makalah untuk menghindari plagiarisme. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.